Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhawani Febrianti dengan NIM 2448201129. Saya berasal dari kelas 1C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai teori sel, yang kedua struktur sel, dan yang terakhir itu adalah siklus sel. Mari kita lanjut ke materi yang pertama. Yang pertama itu ada pengertian dan peran-peran dari sel tersendiri. Sel itu merupakan unit terkecil pada makhluk hidup. Sedangkan peran-peran sel itu yang pertama, sel itu dapat berperan dalam aktivitas respirasi, fotosintesis, dan hereditas. Sel juga dapat berperan dalam proses metabolisme pada makhluk hidup. Sel juga dapat berperan sebagai satuan struktural, yaitu menyusun struktur tubuh organisme. Dan sel itu dapat berperan sebagai satuan fungsional yang dapat melakukan fungsi fisiologi sendiri. Dan yang terakhir, sel itu memiliki asam nukleat yang dapat berperan dalam proses sintesis protein. Perkembangan teori sel. Yang pertama tuh ada menurut Albert Kolliker pada tahun 1858. Sperma dan ovum adalah unsur histologis. Yang kedua, ada menurut Gru dan Malpighi, ruang kosong yang dibatasi dinding selulosa yang disebut vesicula atau uricula. Yang ketiga itu ada menurut Brown pada tahun 1831, nukleus itu adalah komponen dasar dan tetap pada sel, sitoplasma dan karyoplasma. Terus yang keempat itu ada menurut Virchow tahun 1858. Suatu sel itu berasal dari sel yang lain atau mampu membelah. Proses patologis berasal dari sel. Selanjutnya ada fungsi-fungsi sel. Fungsi sel yang pertama itu dapat mengambil nutrisi, yang kedua itu ada mengeluarkan zat sisa, dan yang terakhir itu sel berfungsi sebagai mengoksidasi. Habis itu sel juga berperan dalam transport senyawa, terus yang terakhir ada pertumbuhan dan perkembangbiakan. Bentuk dari sel. Bentuk-bentuk sel itu yang pertama ada yang berbentuk uniselular, multiselular, batang atau basil itu biasanya di bakteri. Terus ada yang berbentuk bulat atau kokus juga biasanya ada di bakteri. Habis itu dia ada yang memiliki badan buah atau disebut dengan mushroom. Habis itu ada yang berbentuk diplococcus, sarkina, streptococcus, staphylococcus, dan spiral atau koma. Ukuran sel itu sangat kecil dan diperlukan mikroskop monokuler, binokuler, elektron, atau inverted dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Terus, panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Klasifikasi sel. Sel itu terdiri dari sel eukariotik. Sel eukariotik itu merupakan sel yang memiliki inti sel. Terus dia terdapat pada sel hewan dan tumbuhan, memiliki ukuran 1-100 mikrometer dan lebih kompleks, bersifat multiselular dan uniselular. Terus sel eukariotik itu juga bersifat aerob, habis itu organnya kompleks dan terbungkus membran, terus dia respirasi dilakukan di mitokondria. Selanjutnya ada sel prokariotik. Sel prokariotik sendiri itu merupakan sel yang tidak memiliki inti sel. Terus sel yang terdapat pada bakteri, cyanobacteria, dan alga. Selanjutnya memiliki ukuran 1-10 mikrometer. Jadi sel prokariotik itu lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Selanjutnya bersifat uniselular, bersifat aerobik dan anaerobik, memiliki organel yang tidak kompleks, memiliki struktur DNA yang melingkar, sintesis RNA dan protein berada pada tempat yang bersamaan di bahan inti pada sitoplasma. Selanjutnya ada klasifikasi sel yang menurut sel hewan. Pada sel hewan, ini dia tidak memiliki dinding sel. Terus sel hewan itu tidak memiliki vakuola dan kloroplas. Terus pada sel hewan memiliki nukleus, badan Golgi, centriole, dan lisosom. Pada sel hewan melakukan sitokinesis dengan ivaginasi. Selanjutnya pada sel hewan totipotensi lebih rendah daripada sel tumbuhan. Sedangkan pada sel tumbuhan ini memiliki dinding sel yang tebal dan tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kutin, lignin, dan pektin. Sel tumbuhan itu memiliki kloroplas, plasmodesmata, vakuola, peroksisom, dan glioksisom. Sel tumbuhan biasanya tidak memiliki nukleus, badan Golgi, dan lisosom. Terus pada sel tumbuhan memiliki bentuk sel yang kaku. Bagian-bagian dari selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dari sel. Struktur dari sel itu pertama ada inti sel atau disebut dengan nukleus. Inti sel itu merupakan sebagai tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel. Terus inti sel atau nukleus ini mengandung DNA dan berfungsi sebagai tempat sintesis RNA pada sintesis protein.
Selanjutnya, inti sel ini berhubungan dengan RE atau retikulum endoplasma dan ribosom. Inti sel juga memiliki kromatin yang terdiri atas DNA yang bergabung dengan histon. Inti sel juga memiliki DNA dan RNA polimerase dan enzim glikolisis dan siklus asam sitrat. Bagian-bagian nukleus. Bagian-bagian nukleus itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada prasgromulosa atau daerah granuler, dia tuh terdapat pada bagian tepi serta mengandung granul. Yang kedua itu ada prasfibulosa atau daerah fibrer, itu terdapat di tengah anak inti tanpa sebagai fibril halus. Dan yang terakhir itu ada amorf. Amorf itu merupakan matriks nukleus yang homogen dan terdiri dari protein pengikat kedua bagian di atas. Jadi amorf ini berperan sebagai protein pengikat antara prasgromulosa dan prasfibulosa. Selanjutnya, yang kedua struktur sel itu ada protoplasma. Protoplasma ini terdiri atas sitoplasma dan vakuola. Pada sitoplasma, dia tuh seluruh area antara nukleus dan membran plasma yang penuh dengan organel tersepsiliasi. Habis itu terdiri atas ektoplasma, lebih kental dan banyak granulanya, dan endoplasma atau sedikit granulanya. Terus ada pada sitoplasma ini terjadinya proses glikolisis, hidrolisis, dan proses lainnya. Terus pada sitoplasma ini terdapat komponen lain seperti karbohidrat, lipid, vitamin, enzim, dan bahan organik dan anorganik berupa ion. Fungsi dari bahan lainnya itu dia menyebabkan sitoplasma berbentuk bahan setengah cair dengan derajat kekentalan tertentu atau pada derajat sol dan derajat gel atau terdapat gerakan Brown. Terus dia bersifat koloid. Habis itu vakuola. Vakuola itu memiliki ciri-ciri berisi cairan sel, memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi dengan transfer aktif dengan enzim spesifik. Terus fungsi vakuola sendiri itu adalah penyimpanan enzim sehingga dapat berfungsi sebagai lisosom yang mampu menghidrolisis karbohidrat, lemak, dan asam nukleat yang masuk ke dalam vakuola. Yang ketiga itu ada mitokondria. Mitokondria itu sebagai tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea. Sekresi enzim misalnya sitokrom, oksidase, dan ATP aspase. Terus bentuk bulat memanjang kapsul dengan berbagai ukuran dengan diameter 0,5 mikrometer dan panjang 7-10 mikrometer. Dan memiliki membran ganda, membran dalam membentuk kristae atau enzim oksidase, bagian dalam ada matriks. Selanjutnya ada lisosom. Fungsi lisosom itu merupakan sebagai sekresi enzim, fusi dengan mitokondria yang telah mati dan menjadi sitolisosom, habis itu fusi dengan vesikel pinositosis, fusi dengan fagosom, fusi dengan lisosom lain membentuk badan multivesikular. Selanjutnya itu ada ribosom. Ribosom ini mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel. Tempat sintesis protein dapat melekat pada organ sel yang bermembran atau retikulum endoplasma, pada organ sekresi atau soliter, terdapat juga pada sitosol. Terus dia poliribosom, ribosom yang tersusun berderet dan dihubungkan oleh semacam benang halus. Selanjutnya itu ada mesosom. Mesosom itu adalah retikulum endoplasma pada sel jamur. Pada sel prokariota berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. Terus dia diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan pembelahan sel. Selanjutnya itu ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan protein yang dihasilkan dari RER, antara lain adalah protein yang disekresikan keluar sel, protein integral, membran protein-protein khusus di dalam organel, seperti protein di dalam Golgi, lisosom, endosom, dan vakuola makanan pada sel tumbuhan. Terus SER banyak ditemukan pada otot halus, tubulus ginjal, dan kelenjar endokrin yang mensekresi hormon steroid. SER ini memiliki fungsi ada tiga. Yang pertama itu memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya granul-granul yang berisi glikogen pada sel-sel hati. Terus dia berperan dalam melepaskan glukosa dari glukosa 6-fosfat di dalam sel-sel hati. Yang terakhir itu dia berperan sebagai tempat menyimpan ion-ion kalsium di dalam sisterna. Selanjutnya itu ada badan Golgi atau apparatus Golgi.
organel untuk pembuangan dan pemisahan jenis-jenis protein intrasel. Terus dia berfungsi sebagai berkaitan dengan transportasi protein keluar sel. Selanjutnya kompleks dekat inti sel dan berhubungan dengan retikulum endoplasma. Terus dia sebagai tempat produksi glikoprotein dan sebagai pengatur aktivitas membran sel. Selanjutnya itu ada kloroplas. Kloroplas ini merupakan sebagai tempat fotosintesis. Plastida berwarna yaitu kromatopora atau kloroplas, klorofil atau hijau, dan kromoloplas, xanthofil atau kuning, antosianin atau oranye. Plastida tidak berwarna, leukoplas, leukomiloplas atau pati, aleoplas atau lemak, dan proteinoplas atau protein. Selanjutnya itu ada sitoskeleton. Ada yang berupa mikrotubula, itu 3 kelompok filamen lainnya secara berurutan dengan kan sitoskeleton ini dia terdiri dari 3 filamen. Yang pertama itu ada mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Filamen pada sitoskeleton itu merupakan protein struktur yang mudah sekali terurai dan terikat kembali. Terus mikrotubula itu terdiri dari monomer tubulin A dan tubulin B. Dua monomer tersebut membentuk dimer tubulin AB. Sejumlah tubulin AB terkait menjadi protofilamen. 13 protofilamen tersusun paralel satu terhadap yang lain dengan garis tengah sekitar 24 nanometer dengan tabel dinding 5. Ini sitoskeleton yang mikrofilamen. Selanjutnya ada organel-organel lain. Organel-organel lain itu yang pertama itu ada sentriol, dia berfungsi pada proses pembelahan sel. Habis itu ada fibril yang berfungsi untuk dia berbentuk benang untuk kontrastilitas pada sel otot atau myofibril dan pada sel epitel atau tonofibril. Terus ada mikrobodies, itu merupakan sekresi enzim peroksidase dan berkaitan dengan klorofil dan mitokondria. Selanjutnya ada inluxea atau parapla, habis itu ada tonoplas. Selanjutnya itu ada peroksisom. Kalau peroksisom ini dia ruang metabolisme khusus dibungkus membran tunggal. Habis itu ada plasmodesmata terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Selanjutnya ini ada siklus sel. Siklus sel itu merupakan setiap organisme baik uniseluler maupun multiseluler berasal dari hasil pembelahan sel. Siklus sel itu adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan pembelahan menjadi 2 sel anak. Terus proses siklus sel ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Siklus sel itu ada siklus sel prokariotik dan eukariotik. Perbedaan antara prokariotik dan eukariotik itu menurut jenis pembelahannya, kalau prokariotik itu dia pembelahan biner, eukariotik itu dia melalui mitosis dan meiosis, terus dia lebih sederhana. Kalau prokariotik itu lebih sederhana dan cepat, kalau eukariotik itu lebih kompleks dan lama. Terus prokariotik itu terjadi di sitoplasma, sedangkan kalau eukariotik itu terjadi di dalam inti sel. Terus organelnya, kalau organel prokariotik itu tidak ada organel yang terlibat, sedangkan kalau eukariotik itu organel seperti sentriol dan benang spindel terlibat. Terus pada prokariotik itu kurang terkontrol, sedangkan eukariotik itu terkontrol ketat dengan titik pemeriksaan. Jumlah kromosom pada prokariotik itu biasanya 1 kromosom sirkular, sedangkan pada eukariotik itu banyak kromosom linier. Ini merupakan siklus eukariotik, dia tuh ada fase intrafase dan fase mitotik. Kalau fase intrafase itu terdiri dari fase G1 dan fase S dan fase G2. Kalau fase mitotik itu terdiri dari mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, sitokinase, dan sitokinase. Terus, selain mitosis, sel eukariotik juga dapat mengalami meiosis. Meiosis itu adalah jenis pembelahan yang menghasilkan gamet sel sperma dan sel telur untuk reproduksi seksual. Terus, meiosis itu melibatkan 2 putaran pembelahan inti. Dia itu ada meiosis 1 dan meiosis 2 yang menghasilkan 4 sel anak haploid. Haploid itu merupakan sel dengan set kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Perbedaan meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 itu terjadi profase 1, kromosom homolognya itu berpasangan dan terjadi pindang silang atau crossing over, yaitu pertukaran
materi genetik antara kromosom, sedangkan kalau meiosis 2 itu kromosom pada profase 1 itu kromosomnya memadat kembali. Terus pada metafase 1 pada meiosis 1 itu pasangan kromosom homolog berjajar di bidang ekuator, sedangkan kalau metafase 2 kromosom berjajar di bidang ekuator juga. Selanjutnya ada anafase 1, kromosom homolog terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Sedangkan pada meiosis 2 atau anafase 2, kromatis saudara terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Selanjutnya ada telofase 1, kromosom mencapai kutub dan sitokinesi terjadi menghasilkan dua sel anak atau haploid. Sedangkan pada telofase 2, kromosom mencapai kutub dan sitokinesi terjadi menghasilkan 4 sel anak haploid. Regulasi sel. Siklus sel itu diatur oleh sistem kontrol kompleks untuk menghasilkan bahwa setiap fase diselesaikan dengan benar sebelum fase berikutnya. Terus ada titik pemeriksaan atau checkpoint, ada titik pemeriksaan G1, titik pemeriksaan G2, dan titik pemeriksaan M. Protein yang mengatur pada siklus sel itu adalah seperti siklin dan kinase. Gangguan pada sel itu ada apoptosis. Apoptosis itu merupakan kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Habis itu sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Terus ada neurosis. Neurosis ini merupakan kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali. Biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Gangguan siklus sel dan kanker. Gangguan pada siklus sel ini dapat menyebabkan kanker atau pertumbuhan sel yang tidak terkendali, sehingga dapat menyebabkan kanker. Terus sel kanker ini mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan membentuk tumor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.